Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial homogen. Disimak baik-baik ya adik-adik. Fungsi homogen. Jadi sebelum adik-adik tahu apa itu persamaan diferensial homogen dan bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial homogen, adik-adik perlu tahu apa itu fungsi homogen. Fungsi f x, y dikatakan homogen jika f lambda x, lambda y itu sama dengan lambda n dikalikan dengan f x, y. Dengan n dan lambda itu bernilai real. N itu kita sebut sebagai derajat homogenitas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui f x, y itu sama dengan 2x kuadrat y ditambah y pangkat 3, maka kita bisa peroleh bahwa f lambda x, lambda y itu sama dengan, ini kita gantikan x-nya itu dengan lambda x, lalu y-nya itu dengan lambda y. Dan diperoleh 2 lambda pangkat 3x kuadrat y ditambah lambda pangkat 3y pangkat 3. Nah, ini kita bisa faktorkan lambda pangkat 3 seperti ini. Dan ternyata f lambda xy, f lambda x, lambda y itu sama dengan lambda pangkat 3 fx, y. Berdasarkan hasil ini, maka kita bisa katakan bahwa fx, y sama dengan 2x kuadrat y tambah y pangkat 3 merupakan fungsi homogen berderajat 3. Kita katakan homogen. Ini karena definisi yang ini, derajatnya itu kita lihat dari nilai n-nya. N-nya di sini adalah 3. Coba kita lihat lagi contoh yang kedua agar adik-adik lebih paham berkaitan dengan fungsi homogen. Nah, jika diketahui gx, y itu 4xy kuadrat ditambah 3y kuadrat, maka ini kita peroleh g lambda x, g lambda y-nya itu adalah seperti ini. Kita faktorkan lambda kuadrat. Nah, perhatikan ya, ini lambda pangkat 3, tapi yang kita bisa faktorkan itu hanya lambda kuadrat, sehingga menyisakan di sini adalah 4 lambda xy kuadrat ditambah 3y kuadrat. Perhatikan bahwa g lambda x, lambda y itu tidak sama dengan lambda kuadrat g x, y. Nah, berdasarkan hasil ini berarti apa yang adik-adik bisa simpulkan? Berarti gx, y sama dengan 4xy kuadrat ditambah 3x kuadrat bukan merupakan fungsi homogen. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang fungsi homogen? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi tentang persamaan diferensial homogen. Suatu persamaan diferensial orde pertama, mx, y dx dan ditambah dengan nx, y dy sama dengan 0, dikatakan homogen jika mx, y dan nx, y adalah fungsi homogen dengan derajat yang sama. Jadi perhatikan dari syarat ini, jika ada persamaan diferensial seperti ini dikatakan homogen jika M dan N ini fungsi homogen dan derajat keduanya adalah sama. Bagaimana adik-adik bisa paham? Untuk lebih jelasnya, bagaimana penyelesaian persamaan diferensial homogen dapat kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, kita pastikan persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial homogen. Yang kedua, lakukan pemisalan. Bisa kita gunakan Z sama dengan Y per X atau Z sama dengan X per Y. Intinya kita konsisten dengan apa yang kita pilih di awal. Jika kita pilih Z sama dengan Y per X, maka Y itu sama dengan XZ. Tapi kalau kita pilihnya Z sama dengan XY, maka selanjutnya itu yang kita gunakan adalah X sama dengan YZ. Termasuk di langkah ketiga itu juga sama. Kalau kita pilih awalnya itu Z sama dengan Y per X, sehingga menjadi Y sama dengan XZ, perhatikan bahwa turunannya itu juga kita harus sesuaikan dengan pemisalan awal yang kita pakai. dy sama dengan x dz ditambah z dx.
Kalau kita pakai yang ini, maka yang turunannya kita pakai yang ini. Bisa paham ya? Nah, setelah itu kita substitusikan pemisalan yang dipilih pada langkah 2 dan turunan yang bersesuaian dengan pemisalan yang dipilih pada langkah 3. Kita substitusikan ke persamaan diferensial homogen yang tadi. Lalu, langkah kelimanya itu kita lakukan integrasi pada setiap ruas persamaan. Dan yang keenam itu kita kembalikan nilai Z. Jadi tadi kan kita masih memisalkan, kita ada misalkan pemisalan di langkah kedua itu adalah Y sama dengan Z sama dengan Y per X. Nanti Y itu kita peroleh sama dengan XZ. Nah, kita harus kembalikan. Berarti Z ini kita pakai yang sesuai dengan pemisalan awal yang kita pakai. Sehingga diperoleh dengan variabel PD dengan variabel semula. Jadi sebelumnya itu kan ada misalnya variabel semula itu adalah XY. Nah, kalau kita pakai Z, kita masukkan, berarti kan variabelnya itu hanya ada X dan Z. Lalu kita kembalikan ke X dan Y. Nah, itu kita untuk lebih jelasnya coba kita lihat ke contoh. Misalkan begini, ada soal, selesaikan persamaan diferensial X kuadrat ditambah Y kuadrat dx ditambah X kuadrat kurang XY dy sama dengan 0. Nah, perhatikan langkah pertama, kita cek dulu apakah persamaan diferensial di atas itu merupakan persamaan diferensial homogen atau tidak. Nah, berarti kita misalkan dulu mx, y itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, dan nx, y-nya itu sama dengan x kuadrat kurang xy. Lalu kita cek, ternyata mx, m lambda x, lambda y itu sama dengan lambda kuadrat mx, y. Nah, berarti M ini homogen berderajat 2. Lalu kita cek di N. Di N itu juga ternyata N lambda X, lambda Y-nya itu sama dengan lambda kuadrat NX, Y. Dan ternyata N juga homogen dengan derajat 2. Berarti MX, Y dan NX, Y ini memiliki derajat yang sama. Maka persamaan diferensial yang tadi di soal ini itu merupakan persamaan diferensial homogen. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita tahu bahwa PD itu merupakan homogen, maka kita memisalkan. Kita misalkan Y itu sama dengan XZ. Berarti kalau saya pilih yang ini, Y sama dengan XZ, berarti pemisalan yang saya pakai itu adalah yang Z sama dengan Y per X. Perhatikan ya, ini tadi saya pakai Y sama dengan XZ, berarti pemisalan awal yang saya pakai adalah ini ya, Z sama dengan Y per X. Perhatikan bahwa langkah ketiganya berarti turunannya itu ya berdasarkan yang ini. Dan langkah keempat kita substitusi Y sama dengan XZ dan DY ini kepada fungsi yang disoal. Berarti Y ini kita ganti dengan XZ, Y yang ini juga kita ganti dengan XZ. Lalu DY ini kita ganti dengan yang ini. Dan kita peroleh seperti ini. Ini kita sudah substitusi. Ini DY-nya yang ini. Dan kita peroleh seperti tampil di layar. Dan perhatikan setelah kita operasikan itu, perhatikan ini kita kalikan. Ini ya ini sudah pas, ini x kuadrat z kuadrat. Yang ini kita kalikan x kuadrat dikalikan dengan x dz, lalu x kuadrat dikalikan dengan z dx, lalu ini kita kalikan dengan ini dan yang ini. Dan kita peroleh hasilnya seperti ini. Setelah itu, perhatikan bahwa kita kumpulkan yang dz dengan dz, dx dengan dx. Sehingga kita perolehnya seperti ini. Perhatikan bahwa x kuadrat z kuadrat dikurang x kuadrat z kuadrat itu sudah 0. Sehingga di depan dx itu tersisa x kuadrat ditambah x kuadrat z ya. Seperti ini. Dan yang ini kita bisa faktorkan x pangkat 3 sehingga diperoleh 1 kurang z dz sama dengan 0. Dan yang ini kita faktorkan dengan x kuadrat. Sehingga kita peroleh seperti ini. Perhatikan bahwa
ini 1 kurang Z, saya mau variabelnya yang di depan. Oleh karena itu, saya faktorkan negatif 1. Faktorkan negatif 1 sehingga di sini jadi negatif X pangkat 3. Dan yang di dalam kurung ini menjadi Z kurang 1 DZ. Oke, sama dengan 0. Bisa paham ya? Nah, setelah itu kita kalikan kedua ruas dengan 1 per 1 tambah Z X pangkat 3. Ya, ini kita sudah lakukan variabel terpisah ya. Yang dengan Z dengan Z, X dengan X ya. Ini, dan kita peroleh seperti ini. X kuadrat per X pangkat 3 DX kurang Z kurang 1 per Z tambah 1 DZ sama dengan 0. Lalu saya peroleh, ini kita peroleh 1 per X DX kurang Z kurang 1 per Z tambah 1 DZ sama dengan 0. Bagaimana adik-adik? Untuk langkah keempatnya bisa paham? Kita lanjut ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima kita lakukan integrasi. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, perhatikan untuk yang ini, dengan ini kita langsung bisa tuliskan bahwa integral dari 1 per X dx itu adalah ln mutlak X. Sedangkan yang ini, perhatikan kenapa kenapa bisa seperti ini. Jadi, Z kurang 1 per Z tambah 1. Z bagi Z itu 1, 1 kali Z itu Z, 1 tambah 1 itu, 1 kali 1 itu 1. Ini hasilnya adalah negatif 2. Berarti Z kurang 1 per Z tambah 1 itu sama dengan 1. Hasilnya ini 1 dikurang dengan sisanya yaitu 2 per Z tambah 1 DZ. Bisa paham ya? Jadi ini integralnya ini ya. Ini hasil dari Z kurang 1 per Z tambah 1. Oke. Kita lanjutkan kembali. Bisa paham ya adik-adik? Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Berarti ln mutlak X. Ini hasilnya ln mutlak X kurang Z. Karena integral dari 1 itu Z. Lalu ini saya bisa tuliskan kembali, ini negatif kali negatif jadi positif 2. Integral dari, untuk yang ini berarti dz plus 1. Karena integral dari dz plus 1 itu 1, berarti saya bisa tulis dz plus 1 per z plus 1 sama dengan C. Oh, sorry ya, ini saya lupa jelaskan, ini sama dengan C karena integral dari 0 itu adalah konstanta. Lalu yang berikut, nah ini hasil dari ini adalah 2 ln mutlak Z tambah 1. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Perhatikan bahwa yang berikutnya ini sifat-sifat dari logaritma. Kalau seperti ini maka menjadi ln mutlak Z plus 1. Sorry, ini kalau tidak mutlak lagi ya, karena ini sudah pasti positif. Ln Z plus 1 dikuadratkan. Ini masih yang ini. Lalu kita bisa tulis ln mutlak X ditambah ln Z plus 1 dikuadratkan itu sama dengan C ditambah Z. Ini kita pindah ruas, kita tambahkan kedua ruas dengan positif Z, sehingga Z yang di bagian ruas kiri itu tidak ada lagi ya. Nah, perhatikan bahwa setelah diperoleh, nah ini berdasarkan sifat logaritma, kalau tambah seperti ini maka akan menjadi kali. Ln X Z tambah 1 dikuadratkan, ini C ditambah Z. Lalu, nah dari sini itu kita peroleh X Z tambah 1 dikuadratkan itu sama dengan E pangkat C tambah Z. Nah, dari sini ingat sifat eksponen itu kalau tambah itu berarti seperti ini E pangkat C dikali E pangkat Z.
Nah, E pangkat C itu kan jadi konstanta lagi. Berarti kita bisa tulis K E pangkat Z. Lalu, langkah ke-6, perhatikan bahwa ini belum menjadi solusi akhir, karena masih memuat Z. Padahal fungsinya tadi itu kan dalam X, Y. Sehingga kita harus kembalikan ke semula. Langkah ke-6 kita substitusikan. Tadi kita pakai Z yang mana? Z yang Y sama dengan X. Berarti kita pakai yang ini. Lalu kita peroleh, nah Z-nya ini kita gantikan dengan Y per X dan kita peroleh seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ini saya samakan penyebut dengan X, sehingga jawabannya adalah Y tambah X per X dikuadratkan. Nah, ini ini komutatif ya, sifat komutatif penjumlahan, berarti X tambah Y dikuadratkan. Ini kan X kuadrat. X per X kuadrat itu X. Makanya dapat X sama dengan K E pangkat Y per X. Nah, lalu kita bisa tulis X tambah Y dikuadratkan itu sama dengan K X E pangkat Y per X. Jadi, selesai dari persamaan diferensial yang tadi di soal itu adalah X tambah Y pangkat 2 sama dengan K X E pangkat Y per X. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial homogen? Oke, semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa adik-adik pahami ya. Nah, ada latihan soal. Latihan soalnya itu adalah selesaikanlah persamaan diferensial X Y kuadrat DY kurang Y pangkat 3 kurang X pangkat 3 DX sama dengan 0. Nah, adik-adik silakan kerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri untuk mengetahui apakah yang adik-adik kerjakan itu sudah benar. Nanti akan saya bahas di video saya yang kedua, persamaan diferensial homogen part 2. Oke, demikian penjelasan saya terkait persamaan diferensial homogen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.